Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Riza Project Official atau RZ Audio Production. Video kali ini kita mau review kembali dan cek sound lagi ya. Sudah lama sekali kita tidak cek sound di luar ini ya. Untuk kali ini kita cek sound di luar, sekaligus lagi-lagi kita review perkembangan upgrade dari sound system kita ya, sound system RZ Audio Production atau Riza Project Official ya, yang dulunya masih pakai mesin speaker aktif dan box speaker aktif, dan alhamdulillah sekali sekarang kita sudah pakai full custom ya, meskipun masih di tahap 12 in saja, tapi ya insya Allah ini sudah cukup bagus. Tinggal kita kembangkan lagi supaya bisa lebih baik lagi. Oke, yuk kita lihat dulu ke sound systemnya, kita lihat dulu ke box apa saja yang kita pakai dan speakernya pakai apa saja gitu ya. Kita review langsung ke sana dulu ya, nanti baru ke sini seperti itu ya. Yuk kita ke speaker dulu. Untuk subwoofer kita pakai 12 in. Ini subwoofer kita pakai speaker double coil, speaker mobil bro. Kita pakai yang satu merek Legacy, yang satu merek JEC ya, di situ ya, di situ JEC atau ya, bukan JEC ya tapi JEC gitu. Dan itu double coil dua-duanya. Untuk speaker mobil juga saya ambil copotan ya, jadi nggak beli. Ini dua ini saya ambil copotan, makanya ini beda ya. Yang satu Legacy, yang satunya lagi yaitu tadi ya JEC ya. Itu dikarenakan saya dua ini ngambil dari dua unit mobil yang berbeda ya, dari ya seperti itu. Jadi nggak beli gitu ya. Jadi kebetulan ada di rumah subwoofer yang nggak kepake di mobil, akhirnya tak ambil dan tak pasang ke box ya. Dan boxnya kita ganti kembali untuk box subwoofer yang awalnya kita pakai box saya bilang itu box binpas ya, box yang speakernya ngadep ke bawah ya atau ngadep ke samping. Itu kita ganti ke model yang lebih umum yaitu mini scope ya. Ini saya pakai mini scope. Dan untuk ukuran boxnya ini sebenarnya ini terlalu gede ya. Ini untuk ukuran 15 in sebenarnya cuman dikasih lubang 12 in ya. Nggak tahu sih ini karena saya tuker tambah ya. Jadi saya tuker tambah dari box binpas menuju ke box mini scope ini, saya melalui jalur tuker tambah gitu ya. Dulu kan saya pakai binpas ya, yang model aneh gitu ya, box aneh ya, box sesat. Sekarang kita udah pakai yang lebih umum yaitu mini scope. Ini karakternya dia subwoofer murni, jadi suaranya lebih ke geler ya, dan mungkin ada juga jeduknya tapi ya nggak terlalu jeduk lah ya, dia lebih ke geler. Lalu dikombinasikan dengan yang atas ini kita pakai untuk low-nya ya, low-nya kita pakai box planar, box juta umat. Ini kita pakai box planar dengan ini boxnya yang dulu ya, masih yang dulu yang terakhir kita review itu masih box yang sama dengan speaker yang sama juga ya. Ini saya pakai speaker curve 12 in ya, ini pakai yang murah-murah aja, pakai curve. Nah, ini saya jadikan low sekarang ya, dulunya kan saya jadikan sharp, sekarang saya jadikan low saja supaya lebih ringan kerjanya ya, seperti itu. Oke, jadi low-nya kita pakai box planar dikombinasikan dengan box mini scope sebagai subwoofernya. Jadi di sini gelernya nanti ini lontaran bass jauhnya di sini ya, atau ya hentakan jeduknya di sini nanti. Dia karakternya lebih ke low ya, low jeduk. Nanti gelernya di bawah gitu, kurang lebih gitu ya untuk karakternya. Dan yang atas untuk mid high-nya kita pakai tetap pakai model box seperti ini. Ini sudah kita cat ya. Yang terakhir kita review kalau nggak salah ini masih mentahan. Nah ini sudah kita cat, sudah kita finishing, dan kurang lebih ginilah hasil finishing kita ya. Ini finishing sendiri ya. Dan pakai speaker tetap Alson ya, Alson 10 in. Ini kita kasih grill seperti ini, grill jadul ya, karena itu yang lebih murah di sini ya. Kita cari yang murah-murah aja. Twitternya juga kita ganti ya. Di sini kita pakai Twitter murahan saja, pakai yang murah-murah saja, yaitu kita pakai Twitter Audax AX65 ya, khusus untuk miniaturan.
Itu Twitternya udah pakai corong, udah ada corongnya, cuman agak kecil dia corongnya, jadi saya modif lagi, kita tempelkan di dalam sana ya, menggunakan corong yang lebih besar seperti ini. Ini juga bahannya kita pakai yang corong yang plastik ya, bukan yang besi, karena ya itu tadi lagi-lagi kita mencari yang murah-murah saja dulu, karena untuk sekedar miniaturan ya, untuk hiburan gitu ya, seperti itu. Dan ini instalasinya sudah full speaker ya, dari atas sampai bawah sudah full speaker, sudah nggak pakai soket jepit-jepit lagi, sudah nggak pakai kabel-kabel yang agak, maksudnya kabel yang agak ruwet gitu ya, seperti dulu itu kan kabelnya agak ruwet. Sekarang alhamdulillah sudah lebih rapi ya, sudah lebih bagus, sudah pakai speaker. Dan untuk kabelnya ini saya pakai full Odeon, ukurannya saya pakai ukuran kecil aja, saya pakai ukuran Odeonnya yang ukuran 0,75. Saya pakai 10 meter ya semua kabel ya, jadi 3 kabel 10 meter dari aksesoris atau dari power ke sana ya, ke speaker. Oh ya, dan untuk yang bawah ini dia main 4 ohm, karena saya seri untuk speakernya, untuk double coil itu kan ada 2 coil, kita seri dan lalu kita paralel lagi dari luar, jadi menghasilkan impedansi 4 ohm. Yang tengah juga 4 ohm ya, ini untuk low nya. Dan untuk mid high nya kita main 8 ohm, karena dia mainnya seri paralel juga. Yang ini kan double, ini kan dia menghasilkan impedansi 4 ohm sebenarnya, cuman kita sambung secara seri di jack speakernya sana di belakang, sehingga menghasilkan impedansi ke 8 ohm lagi ya. Nanti saya terangkan kenapa saya sambung seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke ini ya, perangkat yang kita gunakan. Sekarang alhamdulillah kita udah punya mixer, yang dulunya masih ngarang punya mixer, sekarang sudah keturutan ya, udah bisa punya. Walaupun mixer kecil, mixer murah, yang penting bisa lah dipakai gitu ya. Nah, alhamdulillah ini udah bisa beli mixer walaupun cuma 8 channel. Dan ini juga kita beli yang paling murah yang ada di toko, yaitu merek ini Ashley Galaxy 8. Ada lagi sih yang lebih murah, cuman ya saya lebih tertarik dengan ini ya. Dan tentu saja harga sesuai kualitas ya. Nah ini, tapi ini kualitasnya bagus sih, udah bagus, sudah sip. Untuk miniaturan sudah oke ya. Dan aksesoris pendukungnya saya pakai MP3 Bluetooth, karena seperti yang teman-teman tahu ya, pasti untuk Bluetooth mixer itu, bawaan mixer itu kurang ya, pasti kita butuh Bluetooth dari luar pastinya, atau malah pakai kabel itu lebih bagus ya. Tapi saya di sini pakai Bluetooth aja biar lebih praktis. Tapi tetap bisa sih kalau mau pakai kabel, saya juga ada kabelnya ya, cuman di sini saya masih pengen pakai Bluetooth aja. Dan di sini ada tone control, nanti saya jelaskan tone control ini buat apa ya. Dan untuk aksesoris pendukungnya kita pakai DBX ya, crossover DBX 234 XL dan juga equalizer DBX 215 sub. Lalu yang bawah ini adalah power mid dan power low stereo ya. Kiri kanan ini buat mid dan buat low. Ini untuk mid, ini channel A untuk mid, ini channel B untuk low. Jadi yang planar dan yang atas. Dan untuk yang bawah ini mungkin biasa power andalan kita, digunakan untuk menghandle subwoofer double coil di situ. Main di impedansi 4 ohm. Cuma nanti saya jelaskan ini nggak main 4 ohm ya, dia main di bawah 4 ohm. Dan di sini kelistrikan kita pakai listrik rumahan 900 watt. Tegangannya sekian ya, ini ya. Tegangan listrik rumah saya sekian, cukup stabil. Dan oke, kita jelaskan lagi kenapa tadi kok yang atas kita seri dan kenapa low-nya kita ambil di sini, dan kenapa ini hanya diumpankan 2 speaker saja ya. Nah, seperti ini ya. Jadi semenjak saya ganti box itu mini scope dan saya ganti isinya dengan speaker double coil, ternyata power saya yang ini, yang sub ini 10 ampere besar, tapi ini trafo rakitan ya, dan keluarannya sekitar 32 kurang ya, CT 32 tapi kurang nggak sampai 32 banget sih, dia lebih ke 27 28 volt ya CT nya. Dan itu pakai driver Sunken atau driver Safari ya, Safari deh, Sunken ya, 400 watt stereo. Kita handle buat
awalnya buat low dan juga buat sub itu. Dan untuk power ini murni buat mid ya, buat mid high saja. Tapi setelah saya beberapa kali saya tes gitu ya, ternyata power ini tidak sanggup untuk menghandle speaker yang bawah, yang double coil itu ya, tidak sanggup. Dan akhirnya saya akali dengan cara saya membreak atau saya mem-BTL driver yang ada di dalam. Jadi driver kelas AB tersebut yang asalkan tadi saya break, saya BTL, dua driver saya gabung jadi satu, menjadikan power ini power mono ya, bukan power stereo lagi. Setelah saya break, alhamdulillah sekarang sudah mampu dan sudah sanggup menghandle dua speaker double coil itu. Sudah sangat jos, sangat maksimal meskipun di tegangan rendah, tapi dia hasilnya sangat-sangat luar biasa ya. Dan beberapa kali buat live juga saya sangat puas menggunakannya. Dan untuk suhu dari mesin ya, karena ini brick ya atau BTL, apakah dia lebih panas? Ya saya akui iya ya, dia sedikit lebih panas, tapi bisa kita tangani dengan cara menambah heatsink dan menambah beberapa elko. Itu pengalaman saya ya, beberapa elko dan heatsinknya kita pertebal lagi. Dan kalau bisa kipasnya kita ganti yang high speed. Itu cara mengakali yang efektif ya. Nanti kalau sudah itu semua terpenuhi, insya Allah aman terkendali. Untuk saat ini ya juga ini sudah aman terkendali ya. Ini dipanjer buat harian, buat geber-geberan, buat saya pribadi nyetel di rumah, sangat-sangat aman ya. Halo, ini sangat aman dan tidak panas ya, dia lebih ke adem, jadi aman. Oke, sekarang mitos yang kedua, power BTL apakah aman untuk speaker? Ya saya jawab aman selagi bisa mengontrolnya. Oke ya, aman selagi bisa mengontrolnya. Power BTL memang membahayakan untuk speaker kalau satu, perakitannya kurang teliti. Dua, kalau kita nyetelnya ugal-ugalan atau kita nyetelnya nggak aturan, itu pasti dia akan berimbas ke speaker. Tapi kalau kita nyetelnya beraturan dengan aturan yang tentu dan perakitannya, insya Allah ini perakitannya sudah bagus, tidak ada yang cacat di situ ya. Yang terpenting DCO dan biasnya bagus ya, nggak boleh ada yang cacat gitu ya. Makanya sebelum BTL atau sebelum membreak power, cek dulu DCO dan bias masing-masing driver. Kalau sudah bagus dan stabil boleh di BTL gitu ya. Nanti hasilnya di sana akan anteng, down speaker nggak terlalu digeber terus, dia akan lebih santai geraknya, jadi speaker lebih aman gitu, kurang lebih gitu penjelasan dari saya pribadi ya. Ilmu itu masing-masing ya, jadi nggak selalu sama. Oke. Dan untuk tone control ini apa fungsinya? Tone control ini fungsinya untuk, nah di sini kan ada 215 sub, jadi out subwoofernya ini saya kontrol dari sini ya. Kalau kita misalnya ngontrol out subwoofernya bolak-balik ke belakang, ke depan, ke belakang kan repot ya, karena settingan subwoofer di equalizer ini ada di belakang sana. Jadi tak buatin tone control khusus untuk mengatur nada bass dan subwoofer di sini. Kita ngambilnya dari output subwoofer dari sini, seperti itu. Kurang lebih gitu, bro. Jadi output subwoofer dari sini dilempar dulu ke sini, baru masuk ke power bawah, seperti itu. Sedangkan untuk low dan mid high ini langsung dia dari low ke sini, mid high ke sini gitu. Tentunya ini lewat crossover dulu ya, crossover nanti baru ke situ. Kita lihat instalasi belakang. Nanti setelah ini kita cek sound ya. Kita lihat instalasi belakang. Nah, kurang lebih gini ya. Nah, bisa diperhatikan rute saya adalah dari mixer masuk ke equalizer, masuk ke crossover baru ke power. Sedangkan untuk subwoofernya, subwoofer dari equalizer di back ini saya masukkan dulu ke tone control atas, setelah itu baru masuk ke power yang bawah. Oke, karena ini dia main break, main BTL, maka speaker yang di depan tadi yang di sana itu dia main 4 ohm kan ya. Kalau power sudah di break atau di BTL, dia akan membaca sistemnya sebagai setengahnya. Jadi dari 4 ohm tersebut sudah bisa kita pastikan bahwa sisanya power ini bermain di 2 ohm seperti itu ya. Kurang lebih teorinya kayak gitu. Karena satu speaker 8 ohm saja sudah dibaca 4 ohm. Jadi ketika kita memparalel dua speaker dengan impedansi 8 ohm yang harusnya dia terbaca 4 ohm, tapi di amplifier ini dia akan terbaca 2 ohm. Makanya nggak heran kalau suaranya lebih menggelegar, lebih kencang gitu ya. Seperti itu. Oke, kurang lebih ini sudah bagus. Saya sudah cukup puas dengan power ini ya. Tapi kalau nanti misalnya kita
upgrade speaker lagi ya, tetap kita harus upgrade powernya lagi, nggak mungkin pakai power yang sama gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Untuk low-nya juga sudah pas, di power ini sudah bagus. Oh ya, power ini juga ini rakitan terbaru ya, ini rakitan belum lama, ini rakitan saya sendiri. Drivernya di dalam pakai standar, kita pakai OCL 150 watt, masih kelas AB. Dan untuk trafonya kita pakai dua trafo kecil, 5 ampere kecil ya. Saya pakai dua trafo 5 ampere kecil, saya double. Dan untuk CT nya saya ambil di 30 volt CT, seperti itu. Finalnya kita pakai jengkolan, jadi untuk yang atas ini kita pakai final jengkolan, seperti itu ya. Transistor original ya, itu bekas dari copotan ini juga. Aslinya ini pakai jengkolan teman-teman, tapi ini tak ganti ke driver Sanken beserta final Toshiba. Sedangkan ini kita rakit berdasarkan saya ada sisa dari final bekas ini, final jengkolan tadi, karena dia nggak kepakai, jadi daripada mubazir kita manfaatkan lagi, kita belikan box dan perlengkapannya kita rakit kembali gitu ya, kurang lebih gitu bro, seperti itu ya. Yuk kita langsung aja cek sound, nggak usah berlama-lama, ini durasinya udah cukup panjang, sudah ada 16 menit di sini. Dan ya seperti kurang lebih video saya ini agak panjang-panjang ya kalau soal cek sound ya. Semoga aja teman-teman betah lah untuk nontonnya ya, karena emang saya itu kayak gitu dari dulu ya, emang suka bercerita gitu ya, suka sharing-sharing pengalaman. Oke, yuk langsung aja kita cek sound sambil kita penutupan. Yuk saya akhiri ya video kali ini. Nanti setelah cek sound mungkin langsung akan saya tutup videonya. Kita akhiri sampai di sini, kita ketemu lagi di video yang akan datang. Saya pamit undur diri, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, salam satu hobi.
Fikri, Sundurekso.